Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, yang akan melanjutkan alur cerita dari series Tokusatsu Super Sentai Bunbumjer. Di episode 10 kali ini, menceritakan tentang misi rahasia dari ISA untuk mengantarkan sebuah barang, dan misi ini dipercayakan kepada Genba. Apakah misi ini berhasil, atau gagal? Ini dia full alur ceritanya. Tapi sebelum masuk ke full alur ceritanya, saya ingin memberitahu bahwa konten ini bersifat spoiler. Awal cerita, dimulai dengan penyidik Shirabe yang memberikan sebuah koper rahasia yang sangat penting kepada Genba untuk dikirimkan. Sebenarnya misi ini, ingin diberikan kepada Taya dan yang lainnya, tapi Taya dan yang lainnya sedang sibuk dengan misi besar rahasia mereka. Jadi Taya menyarankan Genba kepada penyidik Shirabe, untuk melakukan misi itu. Genba pun tidak masalah dengan misi ini, karena dia juga ingin mencoba menjadi seorang pengantar. Di sisi lain, Sun Siter sangat putus asa dan patah semangat, karena mereka tidak percaya bahwa Kapten Matrix bisa dikalahkan oleh Bunbumjer. Tapi Yaruka menyadarkan mereka untuk tidak menyerah, karena tugas mereka datang ke bumi adalah untuk mengumpulkan banyak Gyasolin, dan menguasai bumi. Perkataan Yaruka membuat Itasa dan Dekotorade sadar, dan mulai bersemangat lagi. Saat ingin pergi untuk mengumpulkan Gyasolin, mereka melihat Bun Orange yang sedang membawa sebuah kotak misterius, yang membuat mereka sangat penasaran. Di sebuah toko mochi, Mira sedang mempromosikan mochi kepada orang-orang yang lewat di situ. Saat sedang mempromosikan, Mira tidak sengaja melihat Genba dan langsung menghampirinya. Mira bertanya apa yang sedang Genba lakukan. Genba menjawab dia sedang mengerjakan misi pengiriman untuk ISA, yaitu mengantar sebuah prototipe sumber energi tingkat tinggi ini ke sebuah laboratorium. Genba juga menjelaskan bahwa barang ini sangat berbahaya, karena jika terjatuh, alat ini bisa membuat ledakan yang sangat besar. Mendengar hal itu, membuat Mira terkejut sekaligus takut. Karena takut, akhirnya Mira memilih untuk mengikuti Genba melindungi koper itu. Dari belakang, para Sun Siter sedang bersembunyi untuk menguping pembicaraan mereka dan berniat untuk mencuri koper itu. Untuk mempermudah mencuri koper itu, Itasa mengubah Koinobori menjadi monster Koinobori. Mira terus mengikuti Genba sekaligus terus melindungi koper itu. Tiba-tiba, mereka mendapatkan masalah, dengan munculnya monster Koinobori di hadapan mereka. Saat ingin berubah untuk melawan monster Koinobori, Bunbum Cenjer milik Mira dibuat terus melayang oleh monster itu, yang membuat Mira kesulitan untuk berubah. Melihat Mira yang tidak bisa berubah, para Nejireta pun langsung menyerang Mira dan Genba. Tapi hal itu bukan masalah sulit untuk Genba. Dia pun menyerang dan mengalahkan para Nejireta satu persatu, sambil menjaga koper itu agar tidak terjatuh. Padahal, misi besar yang dikerjakan oleh Taya dan yang lainnya, merupakan bersih-bersih, dalam memperingati Hari Anak Nasional di Jepang. Genba dan Mira terus berjalan untuk mengirim koper itu. Di tengah perjalanan, mereka diserang lagi oleh monster Koinobori dan para Nejireta, dan kali ini, Mira dan Genba langsung berubah untuk menghadapi para Nejireta. Saat ingin menyerang, Genba meminjam senjata Mira, dan menyerang para Nejireta sendirian. Setelah selesai menyerang para Nejireta, alarm Genba berbunyi menandakan misinya telah selesai. Tapi Genba mengambil koper itu, dan langsung melempar koper itu ke arah monster Koinobori. Karena takut meledak, para Sun Siter mencoba menangkap koper yang dibuang Genba, tapi semua telah terlambat, koper itu pun terjatuh dan tidak terjadi apa-apa. Taya dan yang lainnya telah datang, mereka diberitahu oleh penyidik Shirabe bahwa sumber energi telah sampai di laboratorium. Kejadian ini membingungkan Mira. Akhirnya Taya menjelaskan, bahwa ledakan itu cuma tipuan dari Genba agar memancing para Hasirian mengincarnya. Sumber energi yang asli, sebenarnya sudah sampai dengan selamat di laboratorium. Karena sangat kesal ditipu, monster Koinobori pun ingin menyerang Bunbumjer. Melihat itu, Taya, Sashiro, dan petugas Jou pun ikut berubah, dan mulai menyerang monster Koinobori itu bersama-sama. Untuk mengakhiri pertarungan, dengan menggunakan Bakuage Finish,
mereka berhasil menghancurkan monster Koinobori. Melihat monster Koinobori yang hancur, Yaruka menyerap sisa-sisa Gyasolin, dan teleport masuk ke dalam jalan raya luar angkasa. Untuk mengejar Yaruka, Boom Boom Ger pun dengan menggunakan Boom Boom Thriller, mereka masuk ke dalam Boom Boom Car yang akan dipakai. Setelah masuk ke dalam Boom Boom Car, dengan menggunakan formasi Koinobori, para Boom Boom Ger berhasil mengeluarkan Yaruka dari jalan raya luar angkasa. Setelah keluar dari jalan raya luar angkasa, Yaruka mengeluarkan sisa-sisa Gyasolin, dan Gyasolin itu berubah menjadi monster Koinobori raksasa. Melihat itu, Boom Boom Ger pun masuk dalam mode Gatai, dan bergabung menjadi Boom Boom Ger Robo. Setelah bergabung, Boom Boom Ger Robo dan monster Koinobori pun mulai bertarung. Untuk melawan monster Koinobori, Boom Boom Ger mengkustom bentuk dari Boom Boom Ger Robo sesuka hati mereka, dan terus menyerang monster Koinobori. Akhirnya, dengan menggunakan Bakuage Hammer Boom Boom Crash, Boom Boom Ger Robo memukul monster itu hingga terlempar dan hancur di langit. Singkat cerita, episode 10 pun berakhir dengan pesta kari di markas rahasia Boom Boom Ger. Terima kasih telah menonton. Untuk episode selanjutnya, apakah setelah kekalahan Kapten Matrix, akan ada kapten baru lagi dari ras Hasirian? Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari saya. Jika kalian belum menonton episode sebelumnya atau ingin menonton tokusatsu lainnya, saya sudah sertakan linknya di kolom deskripsi.